Nah, ini sudah fitrah pertama. Jadi kalau kita baik, semua akan menerima. Tapi kalau kita ingin mengajak orang baik, pasti akan mendapatkan tantangan. Jangan dipotong kalimatnya ya. Diulang dulu kisahnya. Saya ingin bercerita situasinya begitu pada masa itu. Ya. Dan itu sudah mengakar. Sudah mengakar di masyarakat itu. Karena itu, ketika ada seorang anak muda terlihat baik, luar biasa jujur, memberikan kedamaian, ketentraman, langsung mereka berikan gelar. Ini Al-Amin, ini beda sendiri. Gak pernah berbohong, gak pernah mabuk. Padahal mabuk itu perbuatan standar anak muda pada masa itu. Jadi kalau ingin terlihat keren, mabuk. Jahiliyah tuh begitu. Ya. Bikin onar. Jahiliyah begitu. Nantangin orang, pamer. Itu kalau ingin cari perhatian, ingin keren, itu begitu. Jadi kalau sekarang ada anak muda, cuman pamer motor, tawuran, ingin terlihat keren, udah ketinggalan zaman. Jahiliyah udah duluan. Ya. Maaf ya dengan kalimat ini. Ya. Itu sudah begitu dulu. Nah, Nabi Muhammad SAW itu beda sendiri. Ini Al-Amin nih. Lindungi, jangan ganggu, ini terhormat. Bahkan orang-orang nitipkan hartanya kepada beliau saking amanahnya. Tapi ketika diangkat menjadi Rasul dan mulai memperbaiki. Nah, ini dia. Ada salih, ada muslih. Itu beda. Pak Soleh dan Pak Muslih itu tidak sama. Ada salih, ada muslih. Salih, muslih. Ingat ini ya. Saya tanya ibu deh, Bu. Ibu pengen suami saleh atau muslih? Ayo. Saleh. Saya ulang ya. Ibu ingin suami yang saleh atau muslih? Soleh, baik ya. Pertanyaannya, ibu paham nggak bedanya apa soleh apa muslim? Itu. Ibu kalau pengen suami soleh, maka dia akan baik sendiri, Bu. Belum tentu kebaikannya ditularkan kepada ibu dan anak-anak. Nggak pakai soleh. Soleh itu melekatkan kebaikan pada pribadi. Simfa'il, menarik sesuatu untuk dirinya sendiri. Saleh namanya. Salaha yasluhu. Ya, fahuwa saleh. Salat bagus, sendirian tahajud, sendirian baca Quran, sendirian infak, berdoa sendiri, masak sendiri. Makan sendiri, nyuci sendiri, sholat sendiri, nggak ngajak. Nah, ini boleh misalnya. Ini contoh dasar ya, contoh dasar dulu. Maksudnya saya ingin bedakan kata ya, bukan membentuk makna umum yang ada dalam Quran, bukan. Saya ingin bedakan kata dulu, ini yang dimaksudkan. Tapi kalau kita ingin mewariskan, men-share kebaikan ini sehingga auranya terasakan oleh orang lain, ya. Maka berubah namanya dari saleh jadi muslih. Seorang yang menebarkan kebaikan itu, mengajarkan kebaikan itu, sehingga semua kalangan mendapatkan kesolehan yang serupa. Itu muslih namanya. Baik mengajarkan sesuatu yang mulia, ataupun mencegah sesuatu yang buruk, supaya tetap terjaga kemuliaannya. Ya, kan ini ada yang baik, ya kan? Ada yang apa? Lawannya buruk kan? Ada yang soleh, ada yang salah kan? Ada yang mulia, di sini ada yang jelek. Baik, muslih itu nanti tugasnya dua. Mengajarkan yang dianggap baik. Ayo sholat, ayo baca Quran, katakan yang jujur, jaga kebaikan-kebaikan. Atau yang kedua, mencegah tindakan buruk itu lahir. Supaya yang salah tidak muncul. Kenapa dijaga? Supaya kebaikannya tetap terjaga. Tidak terkotori dengan yang jelek. Makanya nanti kenapa hukumnya haram? Yang jelek itu, kenapa hukumnya haram? Ya dari kata hurmah asalnya. Seakar dengan kata hormat.
Kenapa muncul hukum haram? Untuk menjaga kemuliaan seorang hamba sehingga tetap tampil terhormat. Sebab ketika hamba itu mengikuti perbuatan yang jelek, maka akan runtuh kehormatannya di hadapan Allah dan manusia. Contoh begini, maaf, ada misalnya seseorang korupsi. Ya, kenapa dilarang untuk korupsi? Bukan hanya melanggar hukum, tapi bisa meruntuhkan kehormatan. Dan kadang-kadang keruntuhan ini bisa terwariskan. Makanya saya sering sekali cerewet. Jangan sampai para ayah mencari harta yang haram. Sebab kalau sudah berkeluarga, bukan hanya Anda yang kena, anak Anda pun akan kena bagiannya. Bapak mencuri, anak bisa yang dibully. Gitu. Bapaknya korupsi, anaknya yang kena teror. Apa salah anaknya? Terbawa, terwariskan. Karena itu muncul hukum haram dari kata hurmah untuk menjaga kehormatan. Jangan mencela, sebab ketika mencela turun kehormatan Anda. Coba keluar dari sini seorang pendiam, tiba-tiba datang keluar marah-marah cela orang. Anda pasti akan bertanya, kenapa ya orang itu? Nggak nyangka ya, padahal nyangka tuh. Kan? Orang yang bilang nggak nyangka itu sedang nyangka sebenarnya. Ya kan? Nggak nyangka ya, nyangka tuh. Paham ya? Nah, ini gambarannya. Muslih. Jadi muslih itu sudah memperbaiki. Nah, Nabi itu ketika diangkat menjadi rasul, naik statusnya dari saleh jadi muslih. Kalau menerangkan yang mulia, semua sepakat karena orang mulia. Tapi mencegah yang tidak mulia, ini yang kemudian mendapatkan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Ada penolakan. Ya kan? Bukan hanya penolakan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kasar. Kalau logis masih biasa dijawab dengan ilmu. Ini sudah nggak logis, nuduh dan kasar. Dan akhirnya melupakan semua kesolehan yang sudah disepakati. Nah, ini sudah fitrah pertama. Jadi kalau kita baik, semua akan menerima. Tapi kalau kita ingin mengajak orang baik, pasti akan mendapatkan tantangan. Ya, ayah baik, alhamdulillah. Tapi ingin mewariskan kebaikan pada istri dan anak-anak, belum tentu berjalan mulus dengan apa yang kita harapkan. Mungkin ada waktu, ada kebiasaan yang harus dirubah. Ayah ingin meninggalkan dari riba. Sementara di rumah, kelihatan taraf hidupnya sudah merasa nyaman dengan riba. Belum tentu ketika ngobrol ke istri langsung sepakat. Kita kan udah biasa naik mobil, Pak. Saya takut besok kalau ini ditinggalkan, naik beca. Misal, gitu kan? Tidak mudah. Ya. Nah, ini kalimat-kalimatnya yang tidak mudah, anak-anak dan sebagainya. Jadi selalu memperbaiki itu akan selalu ada tantangan. Apalagi kalau itu dibawa keluar. Dan yang paling dahsyat ketika masyarakat menjadi objek kebaikan itu sudah lekat dengan kemungkaran. Ini yang tidak mudah. Maka apa gambarannya? Takut apa yang sudah biasa didapatkan akan hilang. Harta, pengaruh, kedudukan, dan sebagainya. Maka datanglah kemudian Nabi dengan berita-berita langsung dari Allah, hei, kalau kamu pertahankan itu, kamu kan akan pulang menuju Allah yang kamu kenal itu, dan nanti akan dihisab di hari kiamat. Maka hebohlah mereka. Apa memang akan terjadi kiamat? Apa memang dipertanggungjawabkan? Apa memang yang semua kita kerjakan akan dihisab? Apa memang kita lakukan akan dibalas dan sebagainya? Maka dari semua akumulasi itu, karena dasarnya hanya ingin menolak dan ingin tetap tampil dalam kehidupan yang semula dirasakan itu, mulailah muncul tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Nabi, sekaligus menyoal ayat-ayat yang turun dari Nabi.